pengantin. Warnanya merah dan dominasi kuning. Kuning itu simbol keabadian, kemuliaan. Ya, jadi kalau raja itu biasa kuning, simbol emas. Meninggal pun biasa mukanya ditutup pakai emas sebagai simbol kemuliaan. Dan perkawinan orang Bugis Makassar, susunan acaranya bisa dilihat pada hiasan ini. Karena mulai dari fase awal ada namanya jangan-jangan mana-mana. Itu sampai melamar Asyura itu digambarkan. Kalau dia disambut tarian dia akan jelaskan di hiasan itu ada alat musik dan sebagainya sampai akhir acara. Dan menarik adalah kue busara. Busara ini adalah simbol harapan dan doa. Masuk tadi yang saya jelaskan syarat. Syarat. Busara. Nah, isinya kue-kue yang punya makna, tidak sembarang. Kawin ini belikan brownies yang aman. Ada, dulu tidak ada itu. Yang ada adalah bomba. Nah, kemudian dodol. Dodol itu soal ada, karena semua punya makna. Mungkin saya jelaskan bomba dulu. Bomba itu kalau dia mentah, ya itu tenggelam kalau dimasak. Jadi pada saat matang dia akan muncul ke permukaan. Itulah namanya mumba. Syaratnya dilarikan ke orang yang kaya semoga dia muncul. Setelah matang dia sudah masuk jenjang berkeluarga. Nah, untuk bisa menikmatinya harus matang dulu. Isinya apa? Gula dibalut kelapa. Gula simbol ya kenikmatan manisnya. Kelapa itu simbol kesempurnaan hidup manusia. Jadi mati pun selalu ada simbol kelapa di atas pusara terbas. Nah, karena hebatnya pohon kelapa ini dijadikan sebagai simbol doa dan harapan karena dia bermanfaat, mulai dari batangnya berguna sampai daunnya, bijinya, sampai intisari buahnya itu dinamakan jannah. Nah, jannah itu bahasa Arab. Surga. Karena dia sudah bermanfaat, diharapkan pada waktu meninggal juga orang ditaruh kelapa, jadi pasti ditebas kelapa. Jadi ke penjahat tidak perlu karena itu bentuk syiar di situ bahwa ini adalah orang baik yang meninggal. Dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya dari lahir sampai meninggal dia sudah bermanfaat kepada orang baik supaya layaknya kelapa tadi. Nah, itu simbol doa dan harapan. Selalu ada kelapa ditebas. Hasil penelitian ternyata akhirnya kelapa itu bermanfaat untuk mengusir binatang pengerap pemakan bangkai. Kalau dia ditumpahkan di atas kuburan, ada hewan yang mau makan bangkai bau aroma yang busuk karena ada air kelapa dia tidak mau karena jadi cuka yang sangat menyengat, tidak mau. Jadi bagaimana caranya terurai? Ya, caranya? Dia sudah berbau dengan tanah itu dengan air kelapa. Itu untuk menghindari binatang pemakan bangkai. Ternyata ada manfaatnya. Ternyata kelapa itu adalah simbol di mana bentuk syiar bahwa dia orang baik. Sama dengan fungsi kalau orang meninggal berdarah putih. Ada daun kelapa orang kawin, ada janur. Nah, ada yang meninggal orang baik, ada kelapa di atas pusara. Jadi itu bentuk syiar yang berlaku di zaman kerajaan. Nah, ada dodol. Dodol juga merupakan simbol persatuan yang susah lepas ya. Dibuat dari gula kelapa dengan beras ketan. Dalam bahasa Makassar, kalau orang sudah menikah kawin, diharapkan hanya bahasa Makassar pakai ke pampasisa laki. Itu simbolnya dodol. Makanya ketika dibuat pengaduknya itu laki-laki yang menggaruk bentuk seperti linggis model. Semuanya itu adalah simbol bahwa setelah disatukan dan nikah, kemudian dia diharapkan nanti susah berpisah. Penyatuan yang kuat seperti dodol hanya boleh berpisah dengan linggis, artinya kematian yang memisahkan. Nah, jadi itu dodol itu simbol persatuan. Jadi ada banyak, semua mengandung simbol harapan, mulai dari kue lapisnya, barongkonya. Barongkonya dibuat dari pisang, buah. Itu simbol seperti manusia ketika dia sudah berbuah tua, ditebang mesti ada tunas baru, ada anaknya. Diharapkan seperti itu.
karena barongko ini merupakan simbol yang punya nilai makna, harapan dan doa. Isinya juga dari buahnya dicampur gula dan kelapa. Ya, jadi ada santannya itu barongko. Kemudian disebut barongko, artinya maranatonji naroko karena buahnya dibuat baru daunnya juga dipakai membungkus. Nah, jadi namanya baranatonji naroko supaya bagus disebut barongko. Iya. Jadi seperti itu. Nah, karena orang Makassar itu menggabungkan sama dengan terlalu panjang, benteng ujung pandang. Nah, untuk memudahkan ini ujung pandang. Kalau orang Gentut, nah dikasih halus-halus gitu. Sebenarnya namanya taratui, tapi supaya halus sedikit ya, taratu. Panjang ki kalau disebut taicadi dibilang tacin. Ya, seperti itulah. Ya, kemudian iring-iringan pakaian adatnya semua punya makna. Jadi baju bodoh itu tidak sembarangan dipakai. Warnanya selalu cerah bagi gadis, ya. Semua warna hijau, kuning, merah, pokoknya cerah semua, ya. Tapi kalau sudah berkeluarga dia agak pudar. Kalau nenek-nenek biasanya kasih warna krem atau hitam. Nah, kalau janda ya pakai warna ungu. Nah, jadi di zaman dulu yang pakai baju bodoh ungu itu janda. Nah, seperti itu. Dan yang ngiringi perempuan itu pakai ini. Ya, ada ini fungsinya juga kipas, tapi sebenarnya ini ada penutup wajah. Karena adat istiadat Makassar itu sangat pemali perempuan saling memandang dengan bukan mahramnya. Nah, dan inilah penutupnya. Jadi kalau dia di jalan ini harus rapat karena natubruki orang jawabannya kalau tidak lihat. Makanya ini tidak ditutup, ini ya nyaman supaya ada lubang-lubangnya bisa ngintip. Nah, jadi ini penutup wajah. Nah, jadi ini fungsinya. Ada itu lubang-lubang halus. Makanya kalau dia jauh tidak melihat, tapi kalau dikasih dekat dia pasti melihat nih sama-sama ke depan. Jadi ini penutup wajah karena tidak boleh pria wanita itu liar matanya begini. Nah, apalagi bersuara keras, menyanyi saja di rumahnya, di dekat dapurnya dimarahi itu. Apa ini mau didengar orang? Itu orang dulu. Itu di dalam iring-iring yang pakai ini, tapi dia sudah di dalam rumah, ini bisa jadi kipas. Nah, jadi ini fungsinya penutup wajah. Kalau sekarang cadar barangkali. Nah, dan orang dulu tidak pakai apalagi jilbab besar. Ya, tidak ada di sekarang. Kalau dulu itu sarung sih, satu dililit. Kalau kemana-mana ke pasar hari-harinya, aktivitasnya mau ke pasar langsung jalan. Jadi dulu itu sampai tahun 80 masih ada, sampai sekarang masih ada di kampung-kampung 3 kali seminggu pasar. Itu perempuan dulu pakai kebaya, uangnya dibungkus sapu tangan ditaruh di sini supaya tidak mudah dicopet. Kalau mau bawa pisau itu di situ, kalau kau tidak mati dibunuh. Ya, jadi aman kiwannya. Nah, sapu tangan. Tapi pakai sarung. Sarungnya satu di sini, satu di atas. Jadi ditutup begini jalan. Dia jadi demi jilbab. Mau sholat di tempat lain sehingga di rumah sembahan keluarganya yang mau sholat itu nak pakai. Ya, dengan lilit dia pakai lilit itu sarung. Nah, jadi pakai sarung orang dulu 2. Satu dipalikan namanya di pinggang, satunya untuk bomong ditutup kepala. Nah, jadi